never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, menjelaskan bahwa cuaca berpengaruh besar pada pencapaian Marc Marquez usai kembali. Faktor itu harus diwaspadai di MotoGP Australia dan Malaysia. Rider Spanyol sempat ragu dengan kondisi lengan kanannya ketika menghadapi triple header usai kembali dari rehat. Ternyata, dia mampu tampil habis-habisan di Aragon, Motegi dan Buriram. Marquez memulai dari grid 13 di Aragon, meski akhirnya gagal finish. Ketika pindah ke Asia, kinerja lebih mengejutkan. Pembalap 29 tahun itu bahkan mencetak pole position di MotoGP Jepang yang diklaim menyakitkan bagi lengannya. Sayangnya, ia tak mampu mempertahankan keunggulan dan merosot ke P4. Setelah itu, Marquez tampak kompetitif sepanjang latihan bebas MotoGP Thailand yang digelar di track ring. Rapornya memburuk dalam kualifikasi sehingga berada di urutan ke-8 tabel tercepat. Hujan saat balapan menjadi hambatan karena ia harus lebih berhati-hati di tengah kepungan penunggang Ducati Desmosedici GP. Posisi kelima adalah hasil terbaik yang diperoleh dari Buriram. Apapun hasilnya, Puig memberikan apresiasi kepada Marquez yang terus memaksa motor hingga batas. Dia pun berandai-andai cuaca cerah pasti kampiun MotoGP 7 kali itu bisa tembus podium di Thailand. Kita mengenal dia dan dia pasti mengebut hingga akhir. Kami sangat mengapresiasi usahanya, ujar Puig, dilansir AS.com. Kami tidak mengharapkan kondisi cuaca seperti itu dan semua berubah ketika menuju balapan. Kami menghadapi balapan yang sulit diprediksi. Ducati memiliki performa lebih baik dan sulit menyalip mereka. Marc menunjukkan performa hebat tapi seandainya balapan kering, dia mungkin lebih gigih berjuang. Saya kira itu faktor kunci menurut saya, untuk mendapatkan hasil bagus ini. Dia berduel dengan Johan Zarco dan Francesco Bagnaia, hingga lap terakhir. Para pembalap saat ini berlibur sebelum mempersiapkan diri untuk balapan di Phillip Island, Australia dan Sepang, Malaysia. Puig menilai kesulitan lain akan tersaji pada 2 seri berikutnya. Dia sudah melakoni 2 balapan dalam 7 hari setelah tidak berlaga dalam 4 bulan. Jadi sangat penting pulang, istirahat dan bersiap untuk 2 Grand Prix, katanya. Ini akan jadi balapan sangat sulit dengan trek sangat kencang, dengan banyak tikungan kecepatan tinggi yang mesti Anda pahami ketika naik motor. Faktor kunci adalah kondisi cuaca dan jelas bahwa itu akan dingin, jadi jangan sampai membuat kesalahan. Pekan berikutnya, kami pergi ke Malaysia, di mana kondisinya akan berkebalikan, panas dan sangat lembab. Sementara itu, pembalap Suzuki Racing, Joan Mir, kemungkinan besar bisa mengaspal lagi dalam MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island, 14-16 Oktober mendatang. Juara dunia MotoGP 2020 itu mengalami high side pertama kali musim ini pada Grand Prix Austria. Kecelakaan tersebut menyebabkan cedera pergelangan kaki kanan, termasuk rusaknya tendon di area tersebut. Alhasil, ia dilarang tampil sejak MotoGP San Marino dan digantikan Kazuki Watanabe. Mir merasa percaya diri dapat berlaga di Aragon. Namun, saat mengikuti latihan bebas, rasa nyeri kembali sehingga tidak maksimal dalam pengereman. Ia pun memutuskan tidak ikut balapan di kampung halamannya. Dilanjutkan MotoGP Jepang dan Thailand, Takuya Suda dan Danilo Petrucci yang mengendarai GS XRR selama Mir absen. Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, pemilik nomor 36 itu sudah menjalani elektromiografi untuk mengecek otot dan saraf di area cedera. Kemungkinan hasilnya positif sehingga Suzuki ingin membawa Mir ke Phillip Island. Sebelum itu, dia mesti melakoni pemeriksaan akhir oleh dokter di sirkuit sebelum mengantongi izin berlaga di MotoGP Australia. Sepertinya segala hal lebih baik dan saya gembira ketika para dokter memberikan berita terbaru usai pemeriksaan. Cedera sepertinya sudah pulih dengan baik dan rehabilitasi membuahkan hasil, ujar Mir, dilansir rilis Suzuki. Saya belum 100% tapi sudah merasa saatnya untuk kembali karena situasi jauh lebih baik daripada beberapa pekan terakhir. Saya ingin menjalani 3 balapan pamungkas musim ini dengan tim sehingga saya harap akan merasa baik-baik saja di atas motor dan membalap dengan cara baik.